Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video pembelajaran ini dibuat oleh Magister.Mathematics. Melanjutkan materi yang sebelumnya, dari video pembelajaran yang sebelumnya, kita masih membahas mengenai bab sistem pertidaksamaan dua variabel atau SPTDV. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai bentuk umum SPTDV bentuk kuadrat ya. Jadi kalau misalnya pada video pembelajaran yang sebelumnya adalah bentuk linier, sekarang kita ke bentuk kuadratnya. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang disusun oleh beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linier atau satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bentuk kuadratnya. Jadi pada SPTDV bentuk kuadrat, bentuknya adalah, bentuk umumnya adalah Y3 PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, dengan tanda titik 3 ini adalah tanda pertidaksamaan. Jadi bisa diisi oleh tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Di mana variabelnya adalah X dan juga Y, ya, X yang ini, kemudian Y-nya yang ini. Kemudian untuk koefisiennya adalah P dan juga Q. Koefisien adalah temannya X ya, di sini. Temannya variabel. Nah, itu untuk koefisien, dan konstantanya adalah R, di mana konstanta ini di mana koefisien dan juga konstanta ini adalah bentuknya berupa angka. Cobalah kalian untuk membuat bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat dengan memuat aturan tersebut. Selanjutnya, setelah memahami bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat, kita akan mencari himpunan penyelesaiannya, di mana untuk bentuk kuadrat ini himpunannya itu semua titik pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut, di mana grafik ini biasanya digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, salah satu cara untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode grafik. Berikut adalah contoh metode grafik dari berbagai tipe grafik untuk melihat daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat. Nah, kalau misalnya bentuk kuadrat itu contoh grafiknya itu adalah seperti ini ya. Jadi ada yang titik, kalau misalnya garis putus-putus, berarti tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan ya. Jadi hanya lebih dari atau kurang dari. Nah, kalau misalnya lebih dari, maka yang diarsirnya itu yang di bagian dalam di sini. Karena A-nya lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Kemudian ada juga Y-nya itu kurang dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau misalnya A-nya kurang dari 0, itu terbukanya ke bawah. Seperti ini. Kalau misalnya kurang dari sama dengan ya,
maka himpunan penyelesaiannya di bagian dalam, dan ini bukan merupakan garis putus-putus ya, karena ada tanda sama dengannya. Yang ini juga sama, contohnya sama seperti yang B mungkin ya. Nah, cuman bedanya adalah bentuk pertidaksamaannya. Kalau misalnya di sini kurang dari sama dengan, kalau di sini lebih dari sama dengan, maka daerah yang diarsir itu adalah bagian luarnya. Seperti itu. Untuk A-nya karena A kurang dari 0, maka terbuka ke bawah dan ada tanda sama dengannya, maka garisnya itu tidak putus-putus. Contoh penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat adalah sebagai berikut. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat berikut. Jadi, y-nya itu lebih dari sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, langkah-langkah untuk melakukan penyelesaian bentuk kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan arah kurva terbuka ke atas atau ke bawah, dilihat dari koefisien x kuadratnya. Nah, karena x kuadrat koefisiennya adalah A lebih dari 0 ya. Di sini kan angka 1 ya, berarti lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Sebaliknya kalau misalnya jika A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Pada kesempatan kali ini berarti kurvanya itu terbuka ke atas. Kemudian selanjutnya gunakan rumus determinan. Untuk rumusnya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC untuk menentukan arah kurva terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya dihitung ya, B-nya disubstitusikan ke sini, A-nya disubstitusikan, C-nya disubstitusikan. Kalau misalnya nilai akhirnya nilai determinannya kurang dari 0, maka kurva tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Kalau misalnya determinannya itu lebih dari 0, maka kurva memiliki titik potong dengan sumbu X. Dan kalau misalnya D-nya sama dengan 0, maka kurva menyinggung sumbu X. Menyinggung itu biasanya titik puncaknya terdapat pada sumbu X, seperti itu. Untuk Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, kita terapkan rumus determinan ya. B-nya itu adalah 2, A-nya 1, C-nya juga 1. Maka kita substitusikan ke rumus determinan, hasilnya adalah 4 dikurangi 4 ya. Jadi 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian negatif 4 dikali 1 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah negatif 4. Maka determinannya 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Berarti kalau misalnya 0, kurva tersebut menyinggung terhadap sumbu X. Selanjutnya, setelah kita ketahui apakah untuk menentukan arah kurva terhadap sumbu X, selanjutnya adalah kita menentukan titik puncak dari kurva dengan menggunakan rumus X, Y sama dengan negatif B per 2A, ini untuk X ya. Kemudian untuk Y-nya adalah negatif D di sini adalah determinan, per 4A. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke sini ke rumus titik puncak dari kurva ya. X, Y sama dengan negatif B-nya itu adalah 2, substitusikan ke sini. A-nya adalah 1, substitusikan ke sini. Selanjutnya untuk D-nya itu determinan adalah 0 ya. Kemudian A-nya itu adalah 1 di sini ya, 4 dikali 1. Nah, kemudian kita sederhanakan atau kita hitung terlebih dahulu
maka menghasilkan nilai X-nya itu adalah negatif 1 dan Y-nya itu adalah 0 ya. Jadi titik puncaknya itu ada pada negatif 1,0. Berarti titik puncaknya itu menyinggungnya tuh di titik negatif 1,0 di sumbu X ya di sini. Sumbu X-nya arah ke kiri berarti. Selanjutnya, kalau misalnya sudah ditentukan titik puncaknya, kita gunakan tabel untuk menentukan garis pada Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, di sini kita terapkan ya. Tadi kan sudah diketahui puncaknya itu negatif 1,0, kita disimpan di bagian tengah. Jadi minimal itu ada 5 ya. Minimal itu ada 5. Ke arah kiri satu langkah berarti negatif 2 X-nya ya. Kemudian ke arah kiri lagi negatif 3. Ini saya melakukan menggunakan bilangan bulat ya. Menggunakan bilangan bulat karena supaya gampang untuk melakukan perhitungannya. Kemudian ke arah kanan ya. Setelah negatif 1 kan ke 0, kemudian ke 1. Nah, kemudian kita hitung. Substitusikan untuk X sama dengan 0. Kalau misalnya X sama dengan 0 kita substitusikan ke pertidaksamaan tersebut, maka hasilnya adalah Y-nya itu adalah 1 ya. Karena kan 0 kuadrat 0, 2 dikalikan dengan 0, hasilnya 0, hasilnya adalah 1. Maka Y-nya itu adalah 1. Ditemukanlah titik koordinat yang lain yaitu 0,1. Nah, kemudian selanjutnya yang angka 1 untuk X sama dengan 1 kita substitusikan ke sini. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, berarti kita temukan titik koordinat yang lainnya adalah 1,4. Biasanya pada kurva bentuk kuadrat hasilnya adalah simetris. Maka untuk nilai Y-nya itu adalah 1. Di sini kan kalau misalnya ke kanan 1 berarti ke arah kiri itu juga 1. Kemudian 4 ya, sama dengan yang arah berlawanannya. Yang membedakan itu adalah pada sumbu X-nya saja. Gitu. Kalau misalnya kita coba substitusikan negatif 2 ini ke X kuadrat, hasilnya adalah 4 ya. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 1 ya. Karena ini tersisa 1 saja. Betul. Jadi titik koordinat yang lainnya adalah negatif 2,1. Begitu juga untuk yang negatif 3. Negatif 3 kita substitusikan ke sini, hasilnya adalah 9 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 3. 9 dikurangi 6 ya. 9 dikurangi 6. Hasilnya adalah 3. Maaf. Hasilnya adalah 3. Ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 4. Maka ditemukan titik koordinat yang lainnya adalah negatif 3,4. Nah, ini sebetulnya masih bisa ya diperpanjang ke arah sumbu negatif 4 dan seterusnya. Ini juga sama, bisa diperpanjang ke arah sumbu X untuk X sama dengan 2 dan seterusnya. Karena ini bentuknya adalah bilangan real, maka untuk X-nya itu boleh desimal atau pecahan. Nah, kemudian selanjutnya kita gambarkan terlebih dahulu. Negatif 1 titik puncaknya ada di sini. Kemudian 0,1 di sebelah sini. 1,4 di sebelah sini. Kemudian negatif 2,1 sebelah sini. Kemudian negatif 3,4 di sebelah sini.
Kemudian kita ambil titik sembarang di dalam kurva atau di luar kurva ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita buat garis lurus dulu. Set garisnya terlebih dahulu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini boleh diperpanjang ke atas. Kemudian kita ambil titik sembarang, misalnya itu adalah negatif 1,1. Negatif 1,1 berarti ada di dalam kurva kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan pemisalan dengan mengambil titik tersebut, kita substitusikan ke pertidaksamaan tersebut ya. Jadi kita substitusikan untuk X-nya adalah negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya itu adalah 1 di sini. Kita substitusikan, hasilnya adalah Y lebih dari sama dengan 1 dikurangi 2 ditambah 1, hasilnya adalah Y-nya itu kan tadi 1 ya, 1, kemudian yang ini kita jumlahkan hasilnya adalah 0. 0. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Betul kan ya? Jadi 1 itu lebih besar dari 0, maka titik tersebut memenuhi persamaan. Kalau misalnya memenuhi persamaan, selanjutnya kita lihat garisnya. Garis pada kurva itu tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan pada SPT DVK tersebut, bentuk kuadrat tersebut. Yang ini sama dengan ya. Sama dengan. Kemudian selanjutnya tentukan daerah yang menjadi himpunan penyelesaian dengan memberikan arsiran pada daerah tersebut. Jadi kita arsir bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat. Sekarang coba carilah himpunan penyelesaian dari bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat yang baru saja kamu buat beserta soal latihan sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat berikut. Nah, supaya tidak terlalu banyak soal latihannya, gunakan nomor soal ganjil untuk absen ganjil yang ini dan gunakan nomor soal genap untuk absen genap. Sekian video pembelajaran matematika dari kami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.